Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya semua? Semoga kalian baik-baik saja. Kali ini saya akan membahas alur novel Donghua Swallowed Star. Tanpa basa-basi, yuk langsung disedot. Melanjutkan dari cerita sebelumnya. Saat ini, leluhur Kaisar Timur sedang membaca sejumlah besar informasi dari batu ingatan dengan mata tertutup. Melihat itu, Master Bintang Sejati Utara cemas. Leluhur jarang muncul, namun dia muncul beberapa kali untuk mendapatkan warisan Sungai Duandong. Dan dia berkata beberapa kali bahwa dia bersedia untuk menukar segalanya. Saya harap batu ingatan itu akan memuaskan leluhur, gumam Master Bintang Sejati Utara. Setelah beberapa saat, leluhur Kaisar Timur membaca informasi jauh lebih cepat daripada Luo Feng. Dia mengabaikan semua pengalaman di bawah dan mulai dari tingkat yang lebih tinggi dari master tertinggi alam semesta. Itu benar-benar sunyi di istana. Leluhur Kaisar Timur membuka matanya dan matanya berkilau tajam. Leluhur, kata Master Bintang Sejati Utara. Sialan, Bima Sakti manusia sialan itu. Leluhur Kaisar Timur mengatupkan giginya. Leluhur, bagaimana dengan batu ingatan ini? Master Bintang Sejati Utara menjadi cemas. Batu ingatan ini memang berisi informasi yang lebih unggul dari para master tertinggi alam semesta, dan ada banyak. Namun, pengalaman pelatihan di batu ingatan ini kurang canggih dari milikku. Itu hanya cara pelatihan yang unik. Itu bahkan belum mencapai levelku. Tidak berguna. Suara leluhur mengguncang ruang di sekitarnya. Master Bintang Sejati Utara berkata dengan marah. Leluhur, Bima Sakti manusia itu berani menipu kita. Kita akan membuatnya menyesal. Bagaimana caranya? Leluhur memandang Master Bintang Sejati Utara. Master Bintang Sejati Utara tidak bisa menanggapi itu. Tak satu pun makhluk agung dari era alam semesta lain berani masuk tanpa izin di alam semesta asli, karena mereka akan mati jika melakukannya. Kalau begitu, apakah kita akan membiarkan dia memiliki dua harta karun sejati? Tanya Master Bintang Sejati Utara. Leluhur Kaisar Timur sedang berpikir dalam diam. Mungkin Master Bintang Sejati Utara merasa tertekan karena dua harta karun sejati, namun mereka sebenarnya bukan apa-apa bagi leluhur. Apa yang leluhur pedulikan adalah batu ingatan yang berisi pengalaman pelatihan yang lebih canggih. Dia mengerti bahwa Luo Feng tidak bisa membaca pengalaman pelatihan di atas tingkat master tertinggi alam semesta. Yang berarti Luo Feng memang ingin memberikan batu ingatan yang berisi pengalaman pelatihan yang canggih. Namun dia tidak yakin seberapa canggih pengalaman pelatihan itu. Mungkin itu hanya nasib buruk. Mungkin Luo Feng masih memiliki batu ingatan yang memiliki pengalaman pelatihan yang lebih canggih, pikir leluhur Kaisar Timur yang masih memiliki harapan. Tiba-tiba, sebuah token muncul di telapak tangannya. Itu adalah token komunikasi. Kemudian, leluhur mengirimkan pesan. Luo Feng! Di dalam istana pemimpin kota, Luo Feng duduk di istana yang tenang sambil minum. Dia tampak santai, namun sebenarnya 99% pikirannya ada di ruang warisan di perahu Mausoleo. Seorang avatar dengan kekuatan dewa sedang memahami jalan dewa binatang. Waktu di ruang warisan 10.000 kali lebih cepat dari waktu di luar. 1 tahun sama dengan 1 era di luar. Tidak peduli berapa lama, saya akan menjadi master alam semesta dalam beberapa dekade, pikir Luo Feng. Tiba-tiba, Luo Feng mengerutkan kening. Token yang diberikan Master Bintang Sejati Utara. Mengapa dia menghubungiku sekarang? Apakah itu tentang batu memori? Sebenarnya, ketiga batu memori yang dipersiapkan untuk kesepakatan itu memiliki pengalaman pelatihan yang lebih unggul
dari para master tertinggi alam semesta. Namun, mereka tidak memenuhi syarat untuk dimasukkan dalam warisan inti. Sebenarnya, ketika batu memori yang disiapkan untuk kesepakatan itu memiliki pengalaman pelatihan yang lebih unggul dari para master tertinggi alam semesta, namun mereka tidak memenuhi syarat untuk dimasukkan dalam warisan inti. Jadi itu berarti tidak canggih. Luo Feng melambaikan tangannya dan sebuah token muncul. Sebuah pesan telah diterima. Luo Feng. Sejati Utara, jawab Luo Feng. Saya Kaisar Timur, lanjut pesan itu. Luo Feng tercengang. Kaisar Timur? Itu adalah makhluk paling kuno di lautan semesta. Saya tidak percaya leluhur Kaisar Timur menghubungiku secara langsung dan memanggil namaku. Itu kehormatanku, kata Luo Feng. Bagaimana dua harta karun sejatinya? Tanya leluhur Kaisar Timur. Luar biasa. Salah satunya adalah harta karun sejati tipe serangan. Namun akan lebih baik jika itu harta sejati tipe istana atau domain, jawab Luo Feng. Aku sudah memenuhi persyaratanmu, namun kamu tidak memenuhi kebutuhanku. Leluhur Kaisar Timur menjawab melalui pesan. Meskipun batu ingatan yang kau berikan padaku memang memiliki pengalaman latihan yang lebih unggul dari tingkat master tertinggi alam semesta, jumlahnya terlalu sedikit, jadi tidak berguna bagiku. Luo Feng berkata, maaf, aku tidak bisa membaca materi di atas tingkat master tertinggi alam semesta. Jadi aku tidak tahu seberapa canggih itu. Aku tidak bisa membantah apapun yang kamu katakan. Apakah kamu mengatakan bahwa aku berbohong? Suara leluhur Kaisar Timur terdengar marah. Tidak, saya hanya mengatakan bahwa pengalaman di batu memori memang melampaui tingkat master tertinggi alam semesta, kata Luo Feng. Saya jamin dengan reputasiku bahwa pengalaman pelatihan di batu ingatan lebih rendah dari levelku. Ini sama sekali tidak berguna bagiku. Saya meminta Anda untuk memberiku batu memori lagi, dan saya tidak akan menjanjikannya dengan harta sejati tertinggi, kata leluhur Kaisar Timur. Luo Feng terkejut. Mengapa leluhur berbicara tentang reputasinya? Dia mengerti sekarang bahwa leluhur Kaisar Timur tidak ingin menukar harta karun sejatinya dengan batu ingatan lagi. Aku tidak bisa melakukan itu. Pertama, saya tidak tahu apakah Anda mengatakan yang sebenarnya atau tidak. Saya tidak bisa begitu saja memberi Anda batu ingatan kedua tanpa mendapatkan imbalan apapun. Selain itu, kita memiliki perjanjian sebelumnya. Batu ingatan pertama membutuhkan 2 harta karun sejati tertinggi, dan yang kedua membutuhkan 4 harta sejati tertinggi, kata Luo Feng. Tapi batu pertamamu tidak berguna bagiku. Kenapa aku berbohong padamu? Kata leluhur Kaisar Timur. Leluhur Kaisar Timur sangat marah. Jika bukan karena pengalaman pelatihan yang superior, dia tidak akan membuang waktu untuk berbicara dengan Luo Feng. Saya tidak peduli apakah Anda berbohong atau tidak. Jika kau menginginkan batu memori kedua, berikan aku 4 harta karun sejati tertinggi, kata Luo Feng. Leluhur Kaisar Timur sangat marah dan memutus komunikasi. Luo Feng melirik token itu, tersenyum dan menyimpannya. Kaisar Timur, Luo Feng mencibir. Seorang lelaki tua yang tidak pernah bisa keluar dari tanah suci. Reputasi Anda tidak berarti apa-apa bagiku. Apakah Anda benar-benar berpikir Anda bisa mendapatkan batu ingatan kedua tanpa membayar apapun? Tunggu dan lihat saja. Mari kita lihat siapa yang lebih sabar, pikir Luo Feng. Scene berganti. Di selaput alam semesta asli, makhluk yang menjulang tinggi bergegas keluar dari membran dan sebuah lubang muncul. Makhluk yang menjulang tinggi itu memiliki 2 tanduk di kepalanya dengan rambut berdarah. Ada sisik hijau di tubuhnya dan sisik hitam di dadanya. Dia memiliki 6 mata dan dia membawa senjata aneh. Itu adalah Master Barlion. Saat ini dia melihat sekeliling dan berbisik. Lebih baik segera keluar dari alam semesta asli
lubang hitam raksasa itu terlalu jauh. Oke, saya akan menuju ke sektor puncak miring sekarang. Ciu, dia berteleportasi. Setelahnya setengah jam, Master Barlion berhenti di antara aliran udara yang kacau. Dia melihat miniatur alam semesta yang menjulang tinggi. Ini adalah miniatur alam semesta milik kapak besar, fisik Master Barlion. Saya melihatnya sekali, setiap kali pergi ke sektor puncak miring. Mengapa kali ini terlihat berbeda? Dia jauh dari miniatur alam semesta, dan itu baru saja mulai runtuh. Permukaannya masih utuh, dan retakan ruangnya kecil, tetapi ruang bagian dalam telah benar-benar hancur. Kali ini itu tampak mati. Master Barlion merasakan ada yang tidak beres. Hah? Master Barlion memindahkan dirinya ke samping ke alam semesta kecil. Master Barlion kaget. Dia melihat retakan di miniatur alam semesta dan aliran udara kekacauan terus menembusnya. Kapak besar telah mati. Master Barlion tampak bingung. Bagaimana mungkin? Bagaimana mungkin? Master tertinggi alam semesta telah dimusnahkan. 6 pasang mata Master Barlion membelalak. Guru origin dari manusia ditekan oleh asal mula alam semesta asli, dan untuk selamanya. Mata Master Barlion dipenuhi air mata. Satu-satunya yang benar-benar mempertahankan ras adalah pencipta kapak besar. Dan sekarang bahkan pencipta kapak besar telah dimusnahkan. Bukankah itu berarti bahwa umat manusia tidak akan lagi menjadi ras tertinggi? Klan otomat, iblis, klan serangga, dan manusia, 4 ras puncak menempati 4 wilayah utama dengan kebanggaan seperti itu. Mereka bahkan memandang rendah kita, klan penjara. Sekarang kapak besar telah dimusnahkan. Itu artinya klan robot, iblis, dan klan serangga akan segera bertindak. Tidak mungkin mereka akan melepaskan manusia. Selain itu, pemimpin gerombolan Bima Sakti Liwafeng menerima warisan denyut nadi Sungai Duandong. Warisan ini dikatakan sebagai kesempatan bagi siapapun untuk melampaui era reinkarnasi. Ini luar biasa. Sekarang pembunuhan akan menjadi semakin gila. Master Barlion dengan cepat pulih. Untuk saat ini, beritanya belum tersebar, jadi sepertinya ras lain masih dalam kegelapan. Barlion mengangguk dengan tenang. Saya harus terburu-buru kembali dan melaporkan ini ke klan. Di tanah air klan penjara, pegunungan bergulung memancarkan udara dingin. Lapisan pegunungan bertumpuk satu sama lain. Sosok sendirian muncul seketika dan terbang langsung ke puncak gunung leluhur. Banyak penjaga kuat dari klan penjara di tangga tidak berani menghentikan sosok yang mendekat saat mereka melihat siapa itu. Sesaat kemudian, sosok ini tiba di alun-alun umum dari sekelompok istana dewa yang menjulang tinggi. Pemimpin penjaga di ujung lapangan umum bertanya dengan geraman pelan. Master Barlion, berita penting apa yang kau bawa untuk kami? Berani-beraninya kamu hanya mengirim avatarmu ke sini. Tentu saja, ini pasti sesuatu yang besar, kata Master Barlion dengan serius. Pintu istana di belakang pemimpin penjaga itu terbuka secara otomatis. Suara menusuk terdengar berkata, masuk. Leluhur iblis, Master Barlion terbang tanpa basa-basi. Di istana, Master Barlion mendongak untuk melihat bahwa jauh di atas singgasana, sesosok sendirian muncul dari udara. Sosok jahat ini mencakup dalam campuran rumit perak dan hitam. Seluruh tubuhnya seperti bentuk manusia. Ia memiliki ekor yang panjang dan tajam yang menyerupai ekor kalajengking. Dan di bawah helm perak, sepasang mata merah melihat ke bawah. Ini adalah leluhur iblis klan penjara. Leluhur iblis, Master Barlion menyambut dengan hormat. Avatarmu datang untuk menemuiku. Ada apa itu? Suara leluhur iblis membuat hati Master Barlion bergetar. Master Barlion langsung menjawab. Tubuh asliku sedang bersiap menuju sektor puncak miring. Bicaralah, ada apa? Leluhur iblis menjadi sedikit tidak sabar. Kapak besar telah dimusnahkan, jawab Master Barlion.
Tiba-tiba sebuah bayangan melintas dan lengan yang dipenuhi dengan otot hitam langsung muncul di hadapan Master Barlion dan menangkapnya. Pada saat yang sama, mata leluhur iblis memancarkan cahaya merah kabut yang dengan cepat menyelimuti Master Barlion saat dia bertanya dengan cemas. Kapak besar, apakah Anda mengatakan bahwa manusia, pencipta kapak besar, telah dimusnahkan? Apakah Anda bercanda? Kemampuannya jauh lebih kuat dari yang pernah kau bayangkan. Saya pasti tidak berani berbohong kepada Anda, jawab Barlion. Tubuh asliku sedang menuju sektor puncak miring. Di tengah-tengah teleportasi, aku kebetulan menemukan miniatur alam semesta dan terkejut menemukan bahwa miniatur alam semesta pendiri kapak besar mulai retak terbuka dengan lubang-lubang kosong muncul di permukaan. Sejumlah besar kekacauan aliran udara melonjak masuk dan aku bahkan bisa melihat melalui lubang kosong dan melihat ke dalamnya, di mana ruang itu runtuh. Tanah retak dengan bagian-bagian yang rusak mengambang di sekitarnya. Miniatur alam semestanya sudah berantakan. Sudah dipastikan bahwa pencipta kapak besar sudah mati. Aku tahu parahnya situasi. Oleh karena itu, aku tidak berani ragu-ragu dan segera mengirim avatarku untuk melaporkan masalah ini. Lengan robot hitam melepaskan cengkeramannya dan perlahan ditarik kembali. Di singgasananya, mata leluhur iblis berkilauan. Kemudian dia berkata, jika yang kamu katakan itu benar, maka kamu telah melakukan pelayanan yang besar kepada klan. Cu, leluhur iblis lenyap dari singgasananya. Beberapa saat kemudian, di dalam samudra semesta, di tengah aliran udara yang kacau, yang tidak jauh dari dinding membran alam semesta asli, sesosok yang mengerikan muncul dan berdiri tegak di dalam ruang hampa. Dia memiliki ekor yang besar dan tajam yang mengelilingi tubuhnya, dan sepasang mata merahnya menatap jauh ke kejauhan di area yang ditempati oleh miniatur alam semesta. Miniatur alam semesta kapak besar. Leluhur iblis menelitinya. Dengan satu langkah maju, leluhur iblis tiba di perbatasan dinding membran dari miniatur alam semesta dan langsung memberikan serangan yang begitu dahsyat sehingga sebagian darinya runtuh dan jatuh ke dalam miniatur alam semesta. Betapa dinding selaput yang rapuh. Leluhur iblis melihat ke belakang. Ia bahkan tidak mampu memulihkan dirinya sendiri. Tidak ada jejak kehidupan sama sekali. Dia berbalik. Dia melihat ke ruang yang luas. Pada bagian-bagian ruang yang mengambang yang berisi potongan-potongan tanah, seluruh alam semesta secara bertahap masih berantakan. Tidak disangka kapak besar benar-benar bisa dimusnahkan. Mata leluhur iblis bersinar. Luar biasa, dia sangat kuat. Belum lama ini, dia bahkan mendapatkan harta karun sejati tertinggi. Dengan mengingat kekuatannya, seharusnya tidak ada yang mampu membunuhnya. Saat seseorang menjadi master tertinggi alam semesta, dia akan selalu waspada. Bagaimana dia bisa mati? Leluhur iblis diam-diam tercengang. Terserah, sejak dia mati, semuanya akan menjadi menarik. Mata leluhur iblis dipenuhi dengan antisipasi. Biarkan aku menambahkan sedikit bahan bakar ke dalam api. Kapak besar mungkin sudah mati, tapi umat manusia masih memiliki 17 master alam semesta. Sebelumnya, pemimpin gerombolan Bima Sakti Liu Feng menerima warisan denyut nadi Sungai Duandong. Dengan bantuannya, para kekuatan umat manusia tidak boleh diremehkan. Tapi tidak peduli apa, ras tanpa seorang master tertinggi alam semesta bukanlah apa-apa. Leluhur iblis berkata pada dirinya sendiri, biarlah ras iblis, ras rabot, dan klan serangga yang memimpin. Kita akan melihat seberapa kokoh fondasi yang dimiliki umat manusia. Bisakah itu bertahan atau tidak? Jika tidak dapat bertahan lebih lama, maka ras penjaraku akan cepat mengejar ketinggalan. Sangat cepat, di bawah rencana rahasia leluhur iblis untuk menambahkan bahan bakar ke dalam api, berita pemusnahan pendiri kapak besar dikirim ke ras iblis, klan robot, dan klan serangga hampir pada saat yang bersamaan. Di alam semesta asli, di tengah-tengah langit berbintang yang tenang, 3 garis melintas di ruang hampa dan mendarat seketika.
yang satu oval besar, yang satu bayangan, dan yang terakhir adalah kepala ular putih perak raksasa. Dia mimpi, permaisuri. Kalian semua seharusnya sudah melihat masalah ini, kata bayangan oval itu. Ya, jawab permaisuri. Kapak besar memang telah dimusnahkan, kata ular putih keperakan itu. Berita ini ditemukan oleh Master Vanye yang sedang berkeliaran. Ketika berita itu menyebar, saya yakin seluruh alam semesta asli akan mempelajarinya dengan sangat cepat. Bayangan oval hitam berkata dengan sungguh-sungguh, manusia dan kami tiga ras menempati wilayah teritorial terbaik di seluruh alam semesta asli. Wilayah ini memungkinkan kami untuk membiarkan bentuk kehidupan dengan potensi besar. Itulah sebabnya kami tiga ras dapat tetap kuat dan berkuasa. Namun, sekarang perebutan wilayah tidak bisa dihindari, kata bayangan oval itu. Selain itu, kali ini warisan denyut nadi Sungai Duandong pasti akan menjadi objek keinginan yang diidam-idamkan oleh berbagai klan di alam semesta asli. Benar. Ya, siapa yang tidak menginginkannya? Ini adalah kesempatan untuk melampaui reinkarnasi. Apa yang harus kita lakukan? Tiga master tertinggi alam semesta membahas masalah ini. Mereka punya ide untuk menyerang, tapi tidak mau menyerang sendirian. Kekuatan umat manusia tidak boleh diremehkan, kata bayangan oval dengan suara yang sangat menyenangkan di telinga. Guru Origin sangat kuat. Kemungkinan besar dia akan meninggalkan umat manusia dengan beberapa kartu truk, dan perahu mausoleum Luo Feng juga sangat kuat. Aku khawatir Luo Feng tidak hanya memiliki perahu mausoleum, kemungkinan besar dia juga membawa harta lain. Jadi jika kita akan menyerang, kita bertiga harus bertindak bersama. Jika ini masalahnya, bagi mereka yang menunggu di belakang untuk mendapatkan beberapa manfaat, kita tiga ras dapat mengatasinya bersama-sama. Itu tidak akan berat sama sekali. Adapun tiga ras kita memiliki total 4 master tertinggi alam semesta. Dan sekarang, manusia bahkan tidak memiliki satupun master tertinggi alam semesta. Selama kita bisa berurusan dengan sedikit orang terkuat, semuanya akan baik-baik saja. Lalu apa yang harus kita lakukan? Tentu saja kita harus bertindak cepat. Kita harus begitu cepat sehingga mereka bahkan tidak sempat bereaksi, terutama untuk kelompok kekuatan lain di alam semesta asli. Karena berita baru saja keluar, kelompok kekuatan lain mungkin belum tahu apa-apa. Selain itu, mereka tersebar di seluruh alam semesta asli. Mereka masih jauh dari kita. Di sisi lain, kita kebetulan dekat dengan umat manusia. Kita bisa menjadi yang tercepat untuk mengambil tindakan. Tentu, klan serangga, iblis, dan ras robot juga luar biasa. Sehingga dengan pertemuan itu, keputusan cepat telah dibuat. Kemudian mereka mengambil tindakan pada hari itu juga. Di wilayah ras iblis, semua kesatria dan kaisar alam semesta masuk ke alam semesta leluhur iblis. Kedua leluhur iblis memberi perintah. Perang akan dimulai. Semua kaisar dan kesatria alam semesta ini bisa menjadi master alam semesta di masa depan. Jadi mereka tidak bisa mengambil resiko. Di ruang virtual ras iblis, Sokhon, kali ini aku yang memimpin. Kamu akan menjaga ras kita, kata ular perak raksasa. Oke, kata binatang aneh dengan cangkang bergerik itu. Ras serangga dan ras robot hanya memiliki satu master tertinggi alam semesta. Jadi kamu saja cukup. Ambil tokenku. Jika terjadi kesalahan, aku akan ke sana secepat mungkin. Oke. Di tempat yang sama, leluhur iblis shock dan leluhur iblis mimpi melihat ke-12 makhluk agung di depan mereka. Leluhur iblis mimpi berkata, ini tentang fondasi umat manusia. Aku akan memimpin dan melindungi kalian semua. Namun, kalian 12 harus dibagi menjadi 4 tim yang terdiri dari 3 orang. Dan ketika kritis, 2 tim harus bekerja sama, atau kalian semua harus bekerja satu sama lain. Singkatnya, kalian harus memastikan bahwa kalian aman. Yang perlu kalian lakukan adalah membantuku. Aku akan menjadi pusat perang ini.
Ya leluhur, semua master alam semesta sangat bersemangat. Leluhur iblis mimpi memberi perintah, pergi. Di wilayah ras Rangga, jauh sekali, oval ungu setinggi 1 triliun kilometer mengambang di langit. Ada ukiran bengkok di oval ungu seperti arteri dan vena manusia. Secercah cahaya terbang menuju oval ungu dan terbang di sepanjang celah. Kemudian seberkas cahaya lain terbang di oval ungu. Permaisuri, di dalam istana yang indah di oval ungu besar, 6 ratu klan serangga yang mengenakan mantel kasa memberi hormat kepada permaisuri klan serangga di atas tahta. Permaisuri klan serangga melihat ke bawah dan berkata, kita harus mendapatkan warisan dari Sungai Duandong. Jika kita berhasil, kita dapat melampaui reinkarnasi. Kalian berenam akan tinggal di sarangku dan memimpin para prajurit untuk bertarung. Anda telah bersiap sepenuhnya untuk pertarungan ini. Meskipun hanya ada 6, kamu akan sekuat 20 atau bahkan 30 master alam semesta dari ras iblis dan ras robot jika kamu bekerja sama dengan baik satu sama lain. Ras iblis dan ras robot tidak bisa dibandingkan dengan kita, kata Ratu Klan Serangga. Jika perang adalah upaya berkelompok, kita akan mendapat keuntungan besar. Kita juga menggunakan gudang kita dan akan tinggal di sarang permaisuri kita. Kita tidak perlu khawatir tentang keselamatan kita. Sebaliknya, kita hanya perlu memanfaatkan semua kekuatan kita. Jika kita menyerang pada saat yang sama dan menyerang hanya satu master alam semesta, bahkan jika dia tidak mati, dia akan tertegun dan disegel. Itu benar. Jika kita bekerja sama satu sama lain, kita bisa mencapai batas alam semesta asli. Keenam ratu ras serangga yakin. Kalau begitu, kita akan membiarkan manusia melihat betapa kuatnya ras kita. Permaisuri terkekeh. Ayo pergi. Senyumnya menakjubkan, tapi itu kejam. Di dalam alam semesta robot, makhluk menjulang yang terbuat dari baja diteleportasi ke area tersebut dan terbang menuju oval hitam itu. Ya dewa, kemauan menyebar. Ayo pergi ke wilayah manusia, kata oval hitam, dan semua makhluk logam menjawab dan terbang ke portal. Ras iblis, ras rangga, dan ras robot sangat cepat. Di hari yang sama, saat ras penjara menyebarkan berita, mereka mulai bertindak. Umat manusia sangat waspada. Di kota Primal Chaos, di alam semesta primal, pada saat ini, kota Primal Chaos telah menjadi pusat umat manusia. Master Kegelapan, Master Penggong, dan Luo Feng semuanya ada di sana. Saudaraku, Penggong, Luo Feng, ayo sekarang. Sebuah suara bergema di 3 sudut berbeda di kota Primal Chaos. Di 3 penjuru, tinggal Luo Feng, Master Kegelapan, dan Master Penggong. Luo Feng membuka matanya. Sudah dimulai, dia berbisik. Ciu, dia segera berteleportasi. Di istana utama, 3 makhluk muncul setelah berteleportasi. Mereka saling memandang terlebih dahulu. Chaos, apakah beritanya bocor? Tanya Master Kegelapan. Pemimpin kota Primal Chaos mengangguk. Berita baru saja menyebar. Selain itu, Guru Origin memberitahuku bahwa alam semesta virtualnya telah mendeteksi ras iblis, ras robot, dan ras rangga. Akan ada makhluk tertinggi yang mendatangi kita. Kita perlu mempersiapkan diri. Guru Origin, Luo Feng, Master Kegelapan, dan Master Penggong semuanya tampak terkejut. Aku tidak pernah memberitahumu. Alam semesta virtual Guru Origin mencakup seluruh alam semesta asli. Selama alam semesta virtual menutupinya, Guru Origin bisa memantaunya, kata pemimpin kota Primal Chaos. Luo Feng, Master Kegelapan, dan Master Penggong tampak gembira. Mereka senang mengetahui apa yang bisa dilakukan Guru Origin. Apa yang membuatnya lebih baik adalah bisa memantau seluruh zona perang. Bahkan jika Master tertinggi alam semesta bertindak dan mengusir alam semesta virtual, Guru Origin akan dapat mengetahui area di mana itu, dan dia dapat mengetahui di mana Master tertinggi alam semesta, kata pemimpin kota Primal Chaos. Oke, mereka semua mengangguk. Berita itu baru saja menyebar. 3 ras akan membutuhkan waktu untuk mengatur segalanya, tetapi tidak akan lama, kata pemimpin kota Primal Chaos.
Kalian bertiga akan menjadi kekuatan tempur utama kali ini. Bertindak sekarang. Masih ada beberapa harta karun sejati dalam ras kita. Jika kamu membutuhkannya, ajukan permohonan untuk menggunakannya. Luo Feng, Master Kegelapan, dan Master Penggong agak terkejut. Aku membutuhkan harta sejati tipe domain puncak, kata Luo Feng tersenyum. Namun, saya akan menukarnya dengan harta karun sejati tipe istana puncak. Aku akan membutuhkan harta sejati ilusi, kata Master Kegelapan sambil mengangguk. Oke, ayo kita bertindak sekarang. Aku akan memberitahu para master alam semesta lainnya, kata pemimpin kota Primal Chaos. Kemudian 3 master alam semesta lainnya akan dibagi menjadi 3 tim dan akan mengikuti Anda. Mereka akan membantu Anda. Mungkin mereka tidak akan kuat secara individu, tetapi ketika mereka bekerja sama satu sama lain, mereka akan sangat membantu. Luo Feng dan yang lainnya mengangguk dan pergi. Sayap Siwo memiliki 3 pasang sekarang. Meskipun mereka digabungkan, kekuatannya tidak lebih kuat. Saya akan memisahkan mereka. Luo Feng sudah punya rencana. 2 pasang pertama akan dibawa oleh tubuh buminya. Adapun sayap putih, binatang bertanduk emas, akan membawanya. Luo Feng, Master Kegelapan, dan Master Penggong segera berkumpul di istana utama. Dan kali ini ada 12 master alam semesta. Ke-12 tim akan dibagi menjadi 3 tim dan mengikuti kalian bertiga, kata pemimpin kota Primal Chaos. Tim Master Void Emas akan mengikuti Master Penggong. Tim Master Kingdom akan mengikuti Master Kegelapan. Tim Master Gunung Es akan mengikuti Luo Feng. Bersiaplah dulu, jika ketiga ras melakukan sesuatu, saya akan memberitahu segera. Oke, aku tidak sabar. Semua master alam semesta siap berperang. Luo Feng, tetaplah di sini, kata pemimpin kota Primal Chaos. Pemimpin kota Primal Chaos berkata kepada Luo Feng, apakah kamu yakin tentang kekuatan binatang bertanduk emasmu? Dikonfirmasi, Luo Feng mengangguk. Ketika dia menggunakan semua kekuatannya, dia bisa menyaingi master tertinggi alam semesta. Dibandingkan dengan master tertinggi semesta lainnya, dia hanya tidak cukup cepat. Tentu saja, dia tidak bisa bertarung lama dengan master tertinggi alam semesta. Namun, aku punya banyak pelindungan padanya. Oke, pemimpin kota Primal Chaos mengangguk. Jangan beritahu siapapun tentang tubuh ini. Kali ini, kamu, Kegelapan, dan Penggong akan menjadi kekuatan tempur utama. Sedangkan, untuk tubuh bertanduk emas ini, itu akan menjadi jaring pengaman. Oke, Luo Feng mengangguk. Pergilah sekarang, kata pemimpin kota Primal Chaos. Begitu sesuatu terjadi, aku akan memberitahumu. Tapi aku yakin itu akan segera terjadi hari ini. Tapi aku yakin itu akan terjadi hari ini. Bersambung, bagaimana kelanjutan kisahnya? Tunggu jawabannya di episode selanjutnya. Dadah. Semoga paham. Agak ribet bacanya guys.